Pemirsa, langsung saja kami mengajak Anda untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini pasca gempa NTT. Kami sudah terhubung dengan rekan jurnalis Berita 1 Albertus Pepi Kurniawan dan juru kamera Indra Bramantio di Posko Tanggap Darurat Bencana Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, serta Franciscus Joseph Andi Syukur di Posko Golo Cigir, Kabupaten Manggarai Timur. Selamat malam rekan-rekan. Saya akan ke Pepi terlebih dahulu. Pepi, bisa disampaikan kepada kami hingga malam ini sebetulnya apakah masih terdapat gempa susulan yang Anda rasakan dan juga rata-rata berapa kemudian durasi dari gempa susulan ini, Pepi? Gempa susulan itu. Pepi, kami masih belum bisa mendengar suara Anda, Pepi. Silakan. Baik, dapat saya laporkan hingga sore tadi. Baik, silakan Pepi. Hingga sore tadi terdapat gempa susulan yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga beberapa rumah warga juga yang selama ini mengalami rusak sedang itu justru lebih parah, dan lebih banyak warga saat ini yang memilih bertahan di posko pengungsian. Dan berdasarkan data BMKG, hingga saat ini total 3.860 kali gempa susulan. Dan yang dirasakan oleh masyarakat itu sebanyak 116 kali. Demikian. Baik, Pepi, sebetulnya untuk gempa terbesar begitu ya setelah gempa utama yang kita ketahui pada minggu lalu 7,7 yang paling terbesar yang kemudian Anda rasakan di wilayah Anda, seberapa magnitudonya dan kemudian juga seperti apa kondisi masyarakat di sana? Apakah kemudian juga jumlah pengungsi artinya semakin banyak karena pengungsi lebih memilih untuk berada di posko pengungsian, Pepi? Untuk gempa terbesar, menurut pengakuan masyarakat sendiri, tadi pagi itu kendati hanya magnitudo 5,6, tetapi getarannya itu lebih besar dari gempa yang terjadi pada Sabtu lalu. Karena titik gempa itu lebih dekat dengan lokasi tempat saya berada saat ini. Demikian. Baik, Pepi, bagaimana dengan jumlah pengungsi yang ada di sana? Artinya jumlah pengungsi saat ini jauh lebih banyak karena banyaknya kemudian warga yang memilih untuk tinggal di posko pengungsian, beserta juga dengan distribusi dari bantuan. Apakah di Kecamatan Cibal sendiri ini sudah terdistribusikan dengan baik, Pepi? Terkait jumlah pengungsian, hari ini tadi semakin banyak warga yang memilih untuk bertahan di posko pengungsian. Karena selain posko terpusat yang dibangun oleh masyarakat, terdapat juga posko mandiri yang dibangun sendiri oleh warga. Sementara untuk pendistribusian logistik, khususnya untuk bantuan darurat, di beberapa kecamatan juga, baik di seperti di Kecamatan Cibal Barat dan Riau Barat, masih ada bantuan yang disalurkan oleh Posko Tanggap Darurat Kabupaten Manggarai yang belum sampai ke masyarakat. Tadi saya sudah konfirmasi dengan Camat Cibal Barat, hal itu dikarenakan bantuan yang diberikan masih bertahan di kantor camat karena harus diambil oleh pemerintah desa. Namun pemerintah desa juga beralasan karena jumlah bantuan yang akan disalurkan itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak atau yang. Karena seperti misalnya di Cibal Barat, itu total bantuan yang rencananya akan disalurkan ke setiap desa itu hanya sekitar 200 kg. Baik. Sehingga beberapa warga yang sekarang masih bertahan di posko pengungsian belum pernah mendapatkan bantuan apapun. Baik, Pepi, lantas sejauh ini sampai dengan malam hari ini sebetulnya bantuan yang memang sangat urgent begitu ya dibutuhkan oleh posko darurat setempat, sebetulnya apa saja terutama di Kecamatan Cibal ini, Pepi? Untuk di wilayah Kecamatan Cibal, Cibal Barat, Riau dan Riau Barat, berdasarkan laporan dari masyarakat, yang dibutuhkan sekarang adalah sembako karena sejak hari pertama kejadian sampai saat ini mereka selalu bertahan di posko pengungsian. Beberapa warga sempat mulai beraktivitas, namun karena gempa susulan yang terjadi hingga saat ini getarannya cukup besar sehingga mereka tidak berani beraktivitas, sehingga penghasilan mereka itu tidak ada sama sekali. Dan saat ini stok makanan beberapa warga di posko pengungsian mulai menipis sehingga saat ini mereka membutuhkan stok makanan. Selain itu, karena semakin banyaknya warga yang berada di posko pengungsian, mereka membutuhkan tenda untuk dijadikan posko pengungsian karena
tenda yang ada selama ini untuk dijadikan posko penanganan posko pengungsian itu dinilai tidak layak untuk dijadikan posko pengungsian. Demikian. Iya. Baik, masih perlu begitu ya tenda-tenda posko pengungsian. Pepi, ini tadi kami sempat melihat begitu ya gambaran, tadi kamera Anda sempat bergeser sedikit. Nah, sebetulnya bisa Anda ceritakan juga Pepi, seperti apa kondisi di sana pada siang dan juga malam hari? Kondisi warga sebetulnya realnya seperti apa? Apa kemudian yang paling dibutuhkan oleh warga selain tempat tinggal yang kita ketahui begitu saat ini yang tadinya sudah mulai rapuh begitu ya karena gempanya yang semakin intensitasnya semakin sering juga jadi hampir rata dengan tanah. Nah, seperti apa kondisinya? Untuk kondisi warga di beberapa kecamatan yang sangat terdampak dari gempa susulan siang tadi, sebagian besar warga itu panik dan mungkin yang dibutuhkan mendesak saat ini itu trauma healing karena dari 30 korban jiwa di Kabupaten Manggarai, 24 yang meninggal karena tertimpa bangunan reruntuhan bangunan, tetapi beberapa 4 orang lainnya itu meninggal karena shock, termasuk pagi tadi yang meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah Ruteng, dia meninggal karena shock pada saat gempa tadi pagi. Demikian. Baik, kalau begitu Pepi tahan dulu, kami juga akan memantau situasi di Manggarai Timur. Di sana sudah ada rekan Frans. Frans, bisa digambarkan kepada kami apakah di lokasi Anda juga terasa gempa susulan, Frans? Terima kasih, selamat malam rekan studio. Pemirsa, gempa susulan masih terjadi dan dirasakan oleh warga di Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya berada di posko pengungsian Golo Cigir, Desa Nangalabang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Di sini anak-anak tetap bermain, bercanda bersama, bermain bola, seolah-olah sedikit menutupi rasa cemas mereka terhadap hadirnya gempa susulan. Para orang tua dan para pemuda duduk bersama, menatap langit, mengelus dada, seolah-olah sedang berdoa dengan keluh kesah yang tidak terucapkan. Di samping mereka ada tenda yang terbuat dari terpal, penyangga dari kayu dan bambu. Di dalam tenda ada ibu dan balita sedang berbaring, beralaskan tikar. Sekurangnya ada 8 orang ibu yang menyusui dan memiliki bayi di posko ini. Mereka tidur tanpa ada kasur, tanpa ada obat-obatan, tanpa ada popok bayi, dan yang lain. Sampai saat ini juga belum ada bantuan tenda yang layak untuk warga di pengungsian di posko Golo Cigir ini. Bantuan pemerintah memang telah datang, namun sangat terbatas. 5 kilogram beras tidak bisa mencukupi dan menghidupi 317 orang di posko ini. Demikian. Baik, bantuan sangat terbatas, tenda-tenda juga ini tampaknya tidak layak begitu ya. Sebetulnya mengapa bantuan-bantuan tersebut sulit begitu untuk masuk ke daerah Anda? Apakah memang karena kondisinya di daerah Anda ini terisolasi atau seperti apa? Apakah ada daerah lain juga yang bahkan sama sekali belum mendapatkan bantuan? Bisa Anda sampaikan daerah mana yang masih terisolasi? Franciscus. Posko ini berada dalam ibu kota Kabupaten Manggarai Timur. Posko ini merupakan inisiatif dari warga agar terlindung dari gempa dan tsunami. Mereka memiliki 4 dapur, merupakan usaha dan swadaya mereka, dan bantuan yang ada merupakan bantuan dari keluarga, relasi sosial, sahabat dan kenalan, dan juga dari partai politik. Posko ini memang tidak terdaftar dalam posko pemerintah. Mungkin hal ini yang menjadi penyebab mengapa mereka kemudian belum mendapatkan bantuan, baik tenda yang layak, kasur, obat-obatan, perlengkapan popok bayi, serta air bersih dan juga untuk listrik. Kebutuhan-kebutuhan mendesak seperti ini yang mereka rindukan, dan mereka berharap bahwa pemerintah segera menurunkan bantuan untuk mereka. Dan pemirsa, barusan Camat Borong Narsi Baharu datang ke tempat ini. Warga berharap bahwa segala kebutuhan mereka akan terpenuhi hingga mereka bisa menjalani hidup-hidup ke depan tidak lagi dengan penuh dengan kecemasan karena ada bantuan dari pemerintah terkait kasur dan kebutuhan mereka setiap hari di posko ini.
Baik, sebetulnya terkait dengan wilayah yang cukup dijangkau juga bisa dinyatakan seperti itu karena berada di dalam kota yang ada di Kabupaten Manggarai Timur begitu. Lantas jika memang posko ini tidak terdaftar, apakah akan ada langkah lanjutan yang dilakukan oleh pihak setempat begitu, Franciscus koordinasi begitu untuk kemudian mendaftarkan posko ini agar bisa mendapatkan bantuan dengan layak juga, dan seperti apa lantas dari kesehatan para warga terdampak di sana, Franciscus? Terima kasih. Mekanisme untuk menentukan bahwa posko ini bagian dari posko pemerintah harus melalui beberapa tahap berdasarkan keterangan dari warga. Pertama, harus ada surat keterangan dari desa setempat, kepala desa Nangalabang, lalu pengetahuan camat, dan kemudian baru dilaporkan di posko pusat bantuan penanggulangan bencana. Dan mungkin dengan laporan seperti ini dan posko ini terdaftar, mereka juga bisa mendapat bantuan yang layak seperti posko-posko lainnya. Untuk kesehatannya, menurut pengakuan warga selama beberapa hari ini, hanya 2 kali petugas kesehatan melakukan pemeriksaan gratis untuk seluruh para pengungsi di posko Golocigir ini. Demikian. Baik, tentu kita harapkan begitu ya bahwa dengan adanya laporan ini juga bisa terekspos begitu bahwa ada salah satu posko yakni posko di Golocigir yang memang masih membutuhkan sekali bantuan meski tidak terdaftar. Tentu masyarakat di sana pun banyak begitu karena ini merupakan posko yang dibangun swadaya oleh masyarakat. Kita harapkan hal tersebut dapat segera ditangani juga oleh pemerintah setempat. Terima kasih Franciscus atas laporan Anda, dan sebelumnya juga sudah ada rekan Pepi dari wilayah Cibal, yakni Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Rekan-rekan, selamat kembali bertugas, jaga kesehatan dan keselamatan. Salam sehat selalu, selamat kembali bertugas.